أرسله الله العالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلة الجبل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تنعم الله بها على البشر
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصدق صلى الله عليه وآله وسلم محاسن الأخلاق إذا ركب الكتابة وجوه الأوراق الصلاة والتسليم على
آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر فكر من ترابي الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيدي مشكورا وقلبي محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآن المطر ظاهرة وعلى بعزة روحك وشامل القلوب الظاهرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين وعبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحمل سرك وحمل رايتك عملك الشاملة الأبيض المحمود لك والمخصص بشرف الأكرام في كل موطن من مواطن الحروب والمغرب واصل ذلك بعبادك وساخر الشهيد ونجزك الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل قدره من تحفظنا في جميع أقوامنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك من تبلغنا من شاق القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين وبحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم اهدنا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وزدنا بالعمل بالطاعة وسلسلة من الطائبين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي سال مواهب القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Fakhruddin Nur yang datang dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Yang kita hormati
guru kita Ayahanda Kiai Haji Ahmad Yani, yang kita hormati guru kita Al Ustadz Haji Ahmad Abdi, yang kita hormati juga Al Ustadz Haji Mahdi Nur, Al Ustadz Zainuddin, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Camat Kecamatan Bugaan, Bapak Kepala KUA Kecamatan Bugaan, yang kita hormati juga seluruh kepala desa se-Kecamatan Bugaan, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Langgar ini dalam rangka mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ulun atas nama perwakilan jamaah karya Langgar Nurul Hidayah Desa Halangan RT 1 Kecamatan Bugaan, pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita yakni Kiai Haji Fakhruddin Nur, yang alhamdulillah pada hari ini bisa mengabulkan hajat kami karena beliau jauh-jauh datang dari Provinsi Jambi. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada guru-guru kita yang ada di Kecamatan Bugaan ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka di acara Maulid kita pada hari ini, kita seberasaan mendapat keberkahan dari peringatan Maulid ini, dan mudah-mudahan kita yang hadir dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pun juga kami atas nama pengundang tak lupa menyampaikan ampun dan maaf kepada seluruh jamaah yang hadir di siang hari ini. Jikalau acara yang kami laksanakan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pian-pian saudara-saudara, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun akan bacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Nurul Hidayah hari Selasa tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini akan kita baca sama-sama surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ayahanda Kiai Haji Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azman ajal awliya wasyuhada wassalim ila sayyidina wal nabiyina wa walidina wa auladina wa jami'il muslimin wa sallallahu min qulubihim syukrullah wal fatihah. Alhamdulillah ya kenal dengan saya sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Ahmad pada Ustadz dan Persusi. Laqad kana lakum
Kita masuki acara yang ketiga, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fakhruddin Nur. Kepada guru kita kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Kembali bergembira memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca tadi tentang cerita kelahirannya, membaca tadi tentang kepribadian, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan di antaranya agar kita semakin meningkat, dapat menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Karena Nabi itu contoh tauladan yang baik. Kalau masalah mau'izatun hasanah banyak, tinggal membuka di YouTube. Tapi yang uswatun hasanah ini yang berat. Semua kita bisa menasihati orang. Nah, pada alim dia bisa, tapi menjadikan contoh yang berat. Menasihati orang kita ini harus sabar aja. Sekalinya awak pada dihuru orang sarik sana. Dan menasihati bisa, praktik awak. Nabi dilimpah orang dengan kotoran ada sarik. Sampai berdarah bagi Nabi dihubungi orang ada marah. Nabi tulang ke masjid diludahi orang ada sarik. Kita tanya iludahi kita tahu ada tingkas nasi bungkus di payung orang dia dicoba. Jadi kita ini sebatas bisa nasihat, tapi uswahnya yang berat. Kalau Nabi ini ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Kalau dia cuma bercakap, perbuatannya kada sama dengan cakapnya, kurang masih. Cakap ada pati masih,
bisa kada dipakai orang. Amal orang takut untung dirahasiakan Allah. Cakap tidak kada dipakai uang, cakap kita. Jangankan orang, anak aja ada memakai. Ada kisah orang ini beli sekolah, anak istri menggerung menangis, bapak lagi. Jawabnya apa itu? Bapak lagi, inya salah, ubantai. Kan bapak menangis di sini, kalah. Banyak orang pada surat. Makanya jawabnya ya, kamu sekolah itu baik-baik mencari kawan, yang mencari musuh. Tapi nya salah lah. Jawabnya walaupun salah. Kan dia boleh mengalahi apalagi karena salah. Bagus, faizatul hasanah mana yang baik. Sekalinya bulan hadapan abahnya orang-orang ini. Awal datang ke pasar, peranggan tanah mengangkat. Kau utamanya perang panjang, bukan petangnya. Oke, telah berarti di sebelah sini sedang menyasihi tetangga. Jadi datang anaknya boleh sekolah. Anaknya menyasihi abahnya. Abah, jangan berbelahi, jangan berbelahi. Jangan abahnya kata kawan baiknya salah, sekalipun dia salah baiknya boleh berbelahi. Apalagi abah dan salah. Oh dia abah siapa? Pada abah salah. Ini dia abahnya kakan-kakan menang Tuhan boleh ini. Ada orang berjual obat pandau di pasar, tapi seorang pandau, aku lah. Obat pandau manjur, obat pandau manjur, sekali kasai pandau hilang, obat pandau manjur. Punya nama lokal. Kalau obat pandau sekian manjur, kenapa pian ke pandau? Contoh barang, ada lagi orang punya manjur kayak apa pandaunya? Aneh lah kok. Kalau Nabi ini betul-betul ittihadul qaul wal fi'l. Kita ni kalau hendak hidup menjadi orang mulia harus berakhlakul karimah. Makanya menjadi Nabi afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa abdalul muhajirina man hajara ila ma nahallahu anhu. Ujar Nabi, sepaling abdal orang mukmin Islamnya yang apabila orang Islam lainnya selamat dari jahat cakapnya dan jahat perbuatannya. Perbuatan dan cakapnya pada mengalihi iuran. Imam Al-Ghazali rahimahullah berpesan kepada murid-muridnya ada 6 wasiat. Yang pertama ujar sini nasihat nang dekat, nasihat yang parah, makin hari makin berparah, makin hari makin berparah. Kita harus diingat apa itu kematian. Kematian itu kita makin hari makin berparah. Makin hari makin berparah, makin hari makin berparah. Akhirnya bertemu dengan jalan buntu karena kau meneruskan perjalanan hidup meninggal dunia. Semewah apapun kita hidup di dunia, sehebat apapun hidup di dunia, pada akhirnya tempat terakhir kuburan yang sampai tidak ada apa-apa. Tetap. Kenapa sebab? Karena kita manusia ditakdirkan Allah al-insan minat turab wa ala turab wa ila turab. Kita manusia ditakdirkan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu berada di tempat yang rendah. Tanah ada suah berada di tempat yang tinggi. Yang tinggi itu awan, yang di atas itu awan. Tanah pasti di bawah. Makin di bawah tanah makin banyak baju terkena. Makin di bawah makin banyak. Mana tanah yang di bawah? Tanah lautan, tanah yang di sungai. Inyaranya makanya ada suah perkara dengan banyu. Tapi tanah yang tinggi di atas gunung musim kemarau kali menghadap hujan dengan dapat banyu itu dinumpang lalu aja. Artinya amal kita di hidup meninggi-tinggi maka barakah bilangan kuburan. Amun kita hidup merendah diri, barakah datangan kayak banyu itu barakah tanah kita.
Makanya kita ini sehebat apapun kita kada boleh merasa hebat, apalagi kada hebat. Makin kada boleh merasa hebat. Orang ini hebat merasa hebat, baik kan ada hebat tapi jangan merasa hebat terbaik ini. Mana kisahnya dalam kitab Aqidatul Najin, ada hamba Allah yang orang hebat, ilmunya mantap, amalnya mantap, lalu dapat karamah. Bila hendak keluar rumah, mandong berjalan menaungi, berjalan ke mana saja. Semalam belum itu juga, sudah pengajian dengan pengajian panas, hari sekali keluar, mandong berjalan. Orang singgah ustaz saya ada namanya julur katnya, mungkin mandong ini menaungi belum. Paling setengah jam mendepuk keluar dulu. Ingkok payung nahan julur gagal jadi wali. Kalau jadi wali, amalnya ada cukup. Ini kemana-mana. Ini mendong rupanya berpasan dengan orang di dalam kitab itu disebut khaliqun. Khaliqun ini artinya hidung belang, bukan hidung bebelang, hidung belang. Kalau ada paham hidung belang mata keranjang, namun kada paham mata keranjang hidung beungan, namun kada paham juga hantu bibinya. Berpasan dengan hantu dunia. Lalu kalau kita harus pikir orang yang kasana alim tadi, amun harus turun ke perawan. Nak orang alim yang hantu dunia tadi melihat ada orang hebat dinaungi awal, sadar sendiri, ya Allah, aku banyak isi dosa. Ulun hendak peparak mengambil barakahnya, ya Allah. Ulun asa ke depan pas tapi hendak mengambil berakah orang-orang nahan kamu lihatkan. Beparak sini melihat orang hantu dunia beparak sini berjauh. Takutan kalau balak diturunkan Allah. Ketiganya para orang aku sini tahu tempat aku. Berarti merasa aman dari azab Allah. Akhirnya menyimpang sakalnya bantu berpindah ke Khalid tadi. Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israil disuruh beramal dari nol ulang. Karena merasa hebat, makanya sehebat apapun merasa hebat, ya bagus orang merasa hebat, tapi jangan merasa hebat. Tapi kisahnya, orang tandingan bola wadai, masing-masing bisa bola wadai. Ada yang berulah bulu, lengkap sana berulah kek, mintalunya 40 biji, 3,5 kilo, susunya sepot, 60 kek. Anda dapat juara satu, yang satu bisa pula kue sarang samut, yang dapat juara karena kuenya aneh, ada lubang-lubang dalam kue. Yang juri bingung menilai kayak apa lubang ini, lubang dalam kue, jurinya pabungol. Kemudian yang satu bisa baulah kue kek, yang dapat juara satu, ada satu bisa ada 4 bertanding. Yang kepala desa kenapa pian ada bertanding ibu-ibu. Nah, panang diulah di sini model ada orang juga kenalan model. Kerja kepala desa jangan ada 4, kita harus 4. Nah, panang diulah di ibu-ibu. Aku yang kepala desa ada pisang masak di rumah. Nah, pisang masak itu pun peladilannya ayah akan kapung dibuat ke dalam daun. Kita sumak jadi pais. Ibu-ibu dari harapan pai mana? Kerja kepala desa kita ada perlu mana? Yang penting kita ikut berpartisipasi meramaikan hari yang ditentukan. Juri sudah menghadang di lapangan dan beruluk datang dengan penuh bangga. Kitalah dapat juara satu karena kita kue hebat. Kenapa dia merasa hebat? Memang kuenya hebat. Beruluk yang dulu sarang samut datang, dia merasa dia hebat. Kenapa? Berdasar kuenya hebat. Yang kue bingkai, dia datang merasa dialah dapat juara satu karena kuenya hebat. Kenapa? Karena memang hebat. Semua kue yang mewah-mewah terkumpul di tanah lapang. Yang belum datang cuma pais saja. Kenapa pais kada datang? Karena mengantar batu tujuan. Oh jadi ikan hanya mahai mantap. Oh jadi makna ada paduk suruh hijau bermantap. Jadi hijau siapa yang menyuruh pula pais? Kapan bisa? Suruh ini kapan bisa?
siapa punya pais? Saikong dan nama punya. Yang datang merasakan ada hebat. Kenapa? Memang ada hebat. Ternyata Allah mengangkat sesuai dengan hadis Nabi, man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang yang rendah hati diangkat pangkatnya, siapa yang sombong pangkatnya turun. Ternyata begitu menilai turun angin ribut, menghantam debu di sekitarnya, berterbangan menutup puing yang ada di hadapan juri. Dan menilai turun ke panuh orang kabur. Jadi hati pulang urusan sambut kaki berubah lagi. Jika ada awan obat yang selamat cuma pais, salah juri menetapkan yang dapat juara satu adalah pais. Makanya kita ini walaupun hebat dosa sekali, kembalilah ke asal. Nabi itu syadidul haya wa tawaddu. Nabi itu bersangat tanpa malu dan rendah hati. Sehebat apapun kita, mesti ada kurangnya. Ada kisah kawan saya. Orang ini hebat bukan main. Sekolahannya ada lagi, gelarnya doktor, profesor, hendak mengadakan penelitian menyeberang sungai, tapi pakai perahu jungkong berkayu. Di hadapan sikong mengayuh, di belakang sikong Bapak Profesor duduk di tangan sambil tukar-tukar pengalaman. Berbicaralah Bapak Doktor Profesor kepada yang di hadapan, ikam sekolah apa? Di sini aku pada sekolah lagi. Kenapa pada sekolah? Duit gede. Memang tamat apa kau? Tamat SMP. Kesian nasib nulitin dia. Berarti ikam menyanyikan sepertiga hidupmu. Berarti ada berduit pak. Aku di belakang. Ikam panggil tamat apa? Aku tamat istighfar. Oh aja dokter. Ikam di parah pada nanti hadapan lagi. Berarti tinggal ikam di menyanyikan separuh hidupmu. Sampai di tengah parit, di tengah laut, baju deras jungkong terbalik, lalu harap. Yang berdua Pak Profesor, ia bisa berkunjung. Punya Profesor, aku kan bisa berkunjung. Masya Allah, yang berdua, berarti Bapak ini sudah menyanyikan seluruh hidupmu. Karena bisa berkunjung tinggallah mati, nanti habis kehidupan. Kami masih ada separuh lagi, gimana berkunjung? Berarti orang pintar kalah dengan orang kampung. Apalagi kita tidak boleh merasa hebat. Setiap kita ini ada kurangnya, ada lebihnya. Karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Karena kalau ada, kenapa kepala desa maka duduk di kepala desa? Karena dia kalah. Mungkin ada kalah mereka menang berbedaan, ulang-ulang pemilihan. Jadi kita kan boleh sombong. Kenapa aku ini menang di kepala desa? Karena bantuan kurang kalah. Mungkin ada kalah ya kalah. Jangan kita ada sombong. Kita terima kasih Pak yang kalah. Nah, lalu aku menang. Jadi orang sugi. Kenapa hebat? Karena ada orang susah. Musuhi berdaan. Karena hebat musuhi. Bisa kabur sawit cara berberis berdaan. Takkan sawit mana bes? Ada seorang belum sampai ke ujung nanti muhara tumbuh pula. Kemudian muhara tanah kabur tumbuh pula. Kemudian tanah kabur pas sugi mati tanah kabur. Ada yang hebat. Kita ini hebatnya karena ada kerja sama orang lain. Nah, jadi penceramah yang hebat. Kenapa? Karena ada kerjasama yang mendengar. Ulun disuruh di sini ceramah seorang. Ada Pablo. Jadi orang-orang tadi ini pakai bacaan 6 bulan. Katanya tidak. Setelah kita dijadikan Allah dari tanah, wakilan Tuhan, kemudian kita dipersilahkan berjalan di atas tanah, berjalan di atas tanah. Tanah setiap hari kena jajak, tanah setiap hari kena lincah, berludah ke tanah. Adakah kita nak ludah ke atas? Mana ada? Semua ludah ke tanah. Coba tarik ludah ke atas, mereka pergi ke dari seorang. Tanah diludahi kada marah. Setiap hari tanah dikencingi, walau berkencing di atas pohon nio, layau yang tanah juga. Sambil mendukus sawit, baru sakit berhira bulan Rajab, bulan Syawal tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena berhira tadi malam makan sambal, bijinya kada lagi. Begitu berhira keluar bibit cabai, sepakit dengan pokoknya setuyuk. Ada lubuh pohon cabai, lapat buahnya. Maka bila kita ke Kabul Murah, ketemu pohon cabai, lapat buahnya, lubuh pohonnya, serapunannya perlu dipertanyakan. Itu mungkin hasil perjuangan orang berhira. Mungkin tanah masih ada kawan yang ada 2-3 pun ada serapunan saja. Itu orang berhira situ. Lalu awamnya makan
Artinya apa? Inilah yang dikehendaki Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain, tanpa menaburkan kebaikan, tanpa memandang-mandang, kadang memilih-milih. Kemudian setelah kita berjalan di permukaan tanah, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ujungnya apa? Wa ila turab. Kita bakal masukkan ke dalam tanah. Apa amalan kita masuk ke dalam tanah? Amalannya ujar Imam Syafi'i, satu, hidup jangan pati memandirkan orang, hidup jangan pati menyambut aib orang. Orang yang suka menyambut aib orang hanya pada lebih baik daripada orang lain. Kadang Nabi sampai pandang orang, awak berkurang. Orang berpandang seminggu biasanya awak akan tahun berkurang. Artinya kita ada lebih baik daripada orang. Makanya kita jangan memandirkan orang. Kata Kiai yang dari Jawa Timur, orang yang suka memandirkan orangnya kebanyakannya lelaki ya. Tapi kebanyakan lelaki ya. Kalau bibirnya biasa sudah. Ujian sikit bukan betul. Amalannya supaya nyaman di dalam tubuh, jangan hati menyambati aib orang. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ini banyak bercerita tentang orang lain, ya kau fil riba lama halata. Ada boleh tidak mesti jatuh riba. Maka jangan banyak menceritakan orang, asalnya baik-baik cerita kita tuh. Kayak banyak kawan kita tuh alhamdulillah aja. Sukses ya sukses. Bahkan menduga kok suwi gue ini jadi bos. Jadi dia punya cerita. Jangan ditaruhkan lagi. Amal ditaruhkan betul. Tapi saya menjadi satu orang sugi ini ketika kawan lagi ini nampak sombongnya pemalang orang jadi atau orang ibadah. Padahal tadi bagus menceritakan kawan sukses, ujungnya itulah pengantin. Alhamdulillah jadi pengantin itu bibiannya puas banget. Jadi enggak. Kamu tidak sekarang tapi saya yang lakinya Tuhan. Di situ dia laut nyaman banget. Jadi pada ditambahi saya nasinya mangkal ya belum. Ada airnya. Makanya kita nih jangan hatinya ganti orang. Langkah dua jangan hasad. Untuk apa kita dengki dengan orang? Rezeki kada pernah terpuruk, nasib kada pernah terpuruk, jodoh kada pernah terpuruk. Untuk apa kita dengki? Kalau itu nanti tahan dengki kada dapat, itu bukan buat kita, memang berguna. Mana pernah terpuruk? Makanya hidup ini jangan sedih hati, biar kita ini jangan dengki oleh orang. Karena kalau orang dengki ini hidupnya ada tentram, hidupnya ada nyaman. Supaya nyaman hidup, kita jangan dengki awan keberhasilan orang lain. Melihat tetangga bertukar TV garing seminggu, melihat tetangga buka kulkas sasak nafas, melihat tetangga buka foto mati dalam tahuan. Makanya kita tidak usah dengki, itu amalan di alam kubur. Satu. Yang kedua, nasihat jauh. Ujian Imam Al-Ghazali yang kedua adalah nasihat jauh. Semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Apa dia? Masalah. Setiap kita punya masalah. Tahun kemarin kita lalui. Semakin tahun semakin jauh, semakin tahun semakin jauh. Tapi hisab di sisi Allah tetap ada. Maka Nabi sayang kawan kita umatnya. Ujar Nabi ada 3 amalan supaya hisab gampang. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata. Dalam satu riwayat dirahmati samanya. Ujar Nabi ada 3 macam amalan yang apabila 3 diamalkan maka hisabnya gampang. Dosa diampuni, berganti dengan rahmatnya, dan masuk surga dengan rahmatnya. Kita ini berletak masuk surga dengan rahmat Allah. Cuma inilah rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Maka itu kita jangan pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabur. Orang berkabur tidak pernah putus asa. Tanamnya nio habis matian dimakan babi, taruh ditanam lagi
habis matian kena kemarau, tahun itu ditanamin lagi, habis matian kena banjir, tahun itu ditanamin lagi, akhirnya sidiknya menanam matian. Sampai kematian untuk kabur dari putus asa, maka kita mengharap rahmat Allah, jangan putus asa. Apa amalannya? Satu punya lagi, tu'timan haramaka, berilah kebaikan kepada orang yang tidak pernah baik dengan kita. Walaupun yang lebih baik, kita tetap baik. Seperti tanah, mana yang baik dengan tanah? Dizirai, dikawini, diludahi, dijajah, tapi tanah tetap baik dengan kita. Siapapun yang bertanaman, tumbuh dia, asal tanahnya subur. Maka itu kita jangan menahan kebaikan kepada orang sekalipun tidak pernah baik dengan kita. Kita ini kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang bisa memilih-milih. Kadang-kadang suki aku papas ketalan, kadang-kadang susah kemudian datang sakit paru, kadang kehilangan dan macam-macam bisa. Jadi, amun nasuki meninggal dunia, lapas merobohkan mayat-mayatnya, jenazah terburuk penyahan. Amun susah maka berkunjulan atau kata wajah aku bisa dibantu karena ada isor. Ada bisa kayak itu. Amun yang berbuat banyak yang begini, nang susah maka kasihan. Amun kita diaruh kadang dentangan susah, pada kita undang, kadang-kadang kita melayani ala kadernya. Sidin kursi duduk dari seorang, terus sidin manau, ada pasti ada. Dagingnya banyak tulang, daging dia nak orang di tempat manis istimewa, nang kursi nang bungkus. Bulan perkawinan semalam anak, aduh dulu yang akan bungkus kursi, pun anak dibungkus berdaan, nyaman hadir, kadang-kadang di kursi yang bungkus istimewa tu, boleh lah itu, tapi menagih tuan-tuan guru malah tuan guru milik bersama. Atau pemimpin milik bersama, tapi kita ini sama rata aja. Ada ulang bungkus, anggota dewan untuk di bawah, suruh naik ke atas ada benihnya. Apa naik ke atas itu ceramah ustaz nilai ini, ada ceramah di mana? Bahaya banget. Jadi semua ada bungkus, ulang bungkus berdaan jadi adil. Jadi nak susah karena lebih gak sama dulunya. Mengkaden, membelai sekali kena. Datang susah, nah ini kan kosong nak bungkus. Didudukinya disuruh pindah ke lain, kayak perasaannya. Kayak perasaannya. Nah, pun kasih orang kalap namanya. Pecah hati orang miskin itu pecah. Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi sayang orang fakir orang miskin. Namun kita ni orang miskin kita harus berarti berbalik belakang dengan Rasulullah. Kayak apa nak mahabbah dengan Rasulullah? Aku cinta Rasulullah, tapi membeda-bedakan masih nang suki orang susah ya kita ni kadang-kadang berbuat jadi dibedakan nang suki pemilih kita, nang susah sekampung dengan kita, pada sama pada 10 kali datang 10 kali mama berdua adik pakai sepeda tinjak sidin kikor 20 kali menginjak lulus katanya jadi sidin pulang sampai ke rumah kita melayani ala kadarnya. Nah, pernah ada yang dari Surungi, ada iwak asin anak hapak itu bersama dia. Buah-buahan mana ada, makan seadanya. Tarai yang datang nasuki, isok datang pulang 10 kali dari Palangkaraya. Tapi mama abah berwedding semalam, mama berwedding semalam dari Haladio datangnya bersepeda parah. Nang dari Palangka orang nasuki pakai mobil Pajero, mau bagi orang model sekon, sekalinya pakai dari rumah kita sebuah juga. Sekali melihat Nabi ini keluar dari lawangnya, baru betis, main betis bininya dia bilang ngeri, apa pada ngeri, sandal bininya tuh kalau dijual cukup lagi berhaul sekampungan. Saksinya lagi nak bergila-gila tuh, bergila-gila, naik ke rumah kita, sangguplah kita memasarkan makan tengah hari, lauk iwak asin anak apa tadi, hebat, anak muda mencari ayam kampung, bersilah memasak ayam kampung, buah anggur ada, buah apel ada. Semalam maka buah yang susah datang, jangankan buah anggur, buah nipah ada. Singgung ada sasih kajian. Kadang-kadang kita ini bisa membedakan. Aku itu
Kamu datang bos lapas banyak sah, bilang ke pacu-pacu tumit sandal, sini bos, nang susah makan kasihan dan kiri di belakang. Padahal Nabi paling menyayangi kepada orang miskin, Nabi paling menyayangi kepada orang fakir. Maka kita jangan pernah membeda-bedakan nang sugih keluarga kita, nang susah keluarga kita, nang sugih tetangga kita, nang susah tetangga kita, nang sugih kawan kita, nang susah kawan kita. Pandang sama. Kadang-kadang kita bisa membedakan. Sofi sudah membuktikan. Bini ulun keluar pasar karena kami hendak berusaha menikahkan anak pencuhak. Bini ulun ini banyak keluhannya yang mentai. Banyak kawan untuk bini yang mentai ini kan saya kumpas. Jangan ditertawai kumpas saja. Keluhan banyak di sini sudah ada. Jangan mewadahlah. Jadi itulah ke pasar. Bini ulun ini tamatan pesantren Jawa Timur, ulun Jawa Tengah, dijodohkan sama pada Hajar dengan Ibadah Solihat tahun 95. Jadi kakinya gadis ulun bujang, lalu dinikahkan beranak bercucu, masih haji Ibadah Solihat. Dia pada bisa menyetel karena tamat punduk masuk punduk. Ulun tukarkan emas 10 mayang kalung, kan dipakainya masuk orangnya ulun hilang. Ulun ambil dijual pulang, kan dipakainya beda. Karena bisa nyetel pulang ke pasar. Mobil di rumah, anak kanangan bisa menyetir. Jadi dua apa menyebabkan beranak ke toko mencari sakit yang lagi di anak di behu pengantin. Sekalinya mencari depan sakit yang harga 250, tapi kan kurang pas. Kan pengantin masalahnya. Kan tetap yang tasnya bagus lah kurang. Betapun bini ulun. Bu, ada yang bagus pada ini lagi. Jangan teman-teman, tidak ada bu. Karena pakaiannya bini ulun nikahi orang dari menang muka. Ayo dari perumahan pakaiannya, ada dia keuntungan bertukar sangat mahal gini. Dia punya pada sudah ambilan dari 250. Tulang ke belakang, seorang membayar kekasih liwat di lemari kaca, banyak nama samping nama gila tuh, nang bagus-bagus yang orang rumah. Ini adalah bu, apa jawabnya? Itu mahal bu. Belum tahu dia bini siapa tidak tahu dia kalau itu bini Ustaz Afgan. Berarti kan kita kan membeda-bedakan. Makanya kita jangan membeda-bedakan. Siapa tahu orang lebih baik dengan kita daripada kita terhadap Allah, lebih cinta kepada Rasulullah. Makanya mengenai hisab kita berbuat baik, jangan memilih-milih. Yang kedua, ujian Nabi, wataku amman zalamaka. Kau maafkan kalau ada orang menganiaya engkau, yang dibalas. Orang salah maafkan dia, walaupun dia pada minta maaf. Karena kalau kita membalas bisa lebih. Ada kisah kawan ulun, ini dari kampung ke Kumpong, di sana sini kalau tok, kami sana kalau tok itu apa pun jangan. Kalau tok latak buka aja. Asal itu ada ular yang kalau tok kami sana Kumpong, maka ulun bingung kalau tok ya. Kita naik kalau tok selesai aja. Kalau tok aku sini, aku suruh ceramah apa cobain kalau tok, banyak kalau tok Kumpong. Kami sana Kumpong, kami ikut kalau tok kan dewang nama ada beberapa ular, ada anak itu jangan. Nah, ini dibuka itu namanya kalau tok. Itu judi kalau tok namanya. Banyak sini kalau tok Kumpong, kami sana Kumpong itu. Jadi Kumpong, kemudian coba Kumpong jadi jerembah. Tadinya musim durian, jadi bertukar durian, berkajang, jadi jangan kepanasan. Sekarang ini datang, kalau tok berikutnya manunggu, boleh Kumpong sidin tadi. Dan juga sidin tadi, pai durian di tangan, sabik sidin. Kenapa kok Kumpong kok di sini? Oh, jangan menurut sabar pak, biasa kayu sama kayu hantam. Sebaiknya ambil akannya kulit durian, kok kotakannya kamu hanya. Kenapa pak kau kumpulkan kulit durian kamu? Biasa aja, kulit sama kulit hantam. Tapi kan lain kulitnya. Dan sama kulit muha, dan sama kulit durian. Orang buat salah, Kumpong ringsak. Sekarang yang membalas, muha bawah rakai. Tapi maka yang baik ke kita, jangan berbuat apa yang disukai orang, tapi berbuat apa disukai orang. Yang ketiga, ujian Nabi amalannya buat tosiluman kata apa. Perkara terus dari persaudaraan, sekalipun orang memutuskan bersaudara dengan kita. Kita ini menurutkan hikmah, menurutkan syarif, putus hubungan berkeluarga.
menurut akan syarif bisa putus hubungan perawan, maka jangan menurut akan syarif. Sampai aja ada zaman Rasulullah seorang laki-laki datang kepada Nabi minta wasiat, punya Nabi, la dan ikam jangan menyarikan, minta pulang, la dan Nabi cukup 3 kali, la dan iya kawal, takut oleh akan sangat marah. Karena orang bila sudah marah, bila syarif bisa nikah. Ada kisah orang tua banyak penyakit, datang ke rumah dokter hendak mengadakan konsultasi menceritakan penyakit kita, jalan keluarnya namanya konsultasi. Jadi menceritakan apa di dokternya bakal ulun selalu minik. Ya dokter berapa umur Pak? 70 tahun dokter ini. Ya dokter biasa letak itu sudah bawaan orang umur 70 tahun. Memang selalu ini kepala. Karena ya sini bertakun pulang karena beli dokternya itu pernah sebelah kanan sakit, harus ngilu, harus. Ya dokter biasa letak itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Biasanya salah ikam dokter ini. Kamu sakit itu sebelah kanan di bawah umur 70 tahun karena kanan jiwa ini sakit. Kita tahu baik dokter yang gula itu baik. Salah dokter, itu panas saja. Pikir sedikit sebab pas jika 70 tahun malah tahu kanan sudah. Kenapa nih dokter diabetes itu selalu bakar Pak? Sudah saya bilang itu sudah memang bawaan orang umur 70 tahun. Masih dia tahu apa dia sebabkan. Ya dokternya bapak takar aku, ya orang batu biasalah dokter itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Orang anak mau berarti takar dia. Kalau sudah sehari, makanya itu yang disarikan orang sari ternyata kayak singa, anaknya ini terekamnya. Ada kisah orang laki bini, nang bini ini menyarikan, nang laki ada keingatan. Nang laki ini tolak pengajian kajian banget bersepi dan tiap. Tapi kadang tertinggal payung, bawa mana-mana berpayung sama ulun. Kenapa? Karena tantung biasa ulun ini berpayung terus. Makanya biar akan tungkal, mainan kapulah tungkal dia beli. Bila ada tetap kendaraan parkir, ada payung bergantung untuk kendaraan ulun. Kemudian menukar buah anggur sekilo, buah limau sekilo, asal pun akan begitu. Cuma ada salah kita ke rumah ulun. Ulun panas sehari tetap payung ulun bawa. Sampai ibu-ibu protes, mau setiap hari panas membawa payung. Ulun suka-suka ulun lah. Payung-payung ulun, kendaraan ulun yang membawa ulun, nama nukar ulun, suka-suka ulun. Masalah buat lo. Daripada kehujanan, ada tahan kehujanan. Cuma Tuhannya bila pengajian payung disangkutakan di luar, jadi masuk ke dalam. Sekali yang milik kalau panas membawa payung, ini dinyarikan. Hujan ini pada payung abahnya hafal tinggal di sini. Tadi ingat aku membawa hujan ini kini pengajian abahnya takut. Ini hari sate hilang payung, sote pulang. Kalau payung ini tukar ikan ini esok pulang pengajian ada beli payung lagi di sini. Ada hujan di karena besar, karena imus, karena dari, karena puyuh, karena mampus kata kali jenam ini. Nabi ini gagal pada laki, katanya yang laki ada bersuahannya. Coba jangan ini kotak-kotak naikkan. Ingatlah, laparan sana dulu tadi. Umah dengan laki, ayam kan ingatkan nyentuh banyak payung aja diingat. Akhirnya malah berpikir dengan ini. Kasihan laki itu pulang ke pengajian ke depan payung, berufilah hujan dari sidin. Ini pulang nanti hadapu marah hujan ini aku mengalah. Duit yang ada ini kutukarkan ke payung. Marah ada jadi menabung. Pokoknya baik ini menyarikan nih. Sesungguhnya hatinya baik pokoknya. Makanya ibu-ibu yang sebelah kanan karena sudah terlanjur penyarikan. Tahu sasaran. Yang penting hatinya baik. Dijulungi payung kita mengatakan ini payung banyak jangan tertinggal kalian lah. Kamu tertinggal baik awas saja kamu hukum boleh di luar. Ada boleh masuk ke rumah boleh di belakangnya. Maka laki pada putar dia tuh pucuk. Nah jangan lagi bisa mati sendiri. Aku yang melawan yang terpucuk di luar. Lalu dalam pengajian hati-hati payung ada lagi disangkutakan. Tapi di kapit sini orang bekerja sini kapit payung. Setelah mengilang payung ada jadi kamu masih belumnya. Kemudian bersalaman melilit kapit payung. Ujung payung tersangkut kopi atau ada masalah. Dan patik payung selamat di sini sampai ke rumah payung masih di kapit. Dan dia
payung selamat kabobulik PPE jenang ini payung di bobulik sepeda mana sepeda pulang ketiga kan tambah umur jadinya makanya kita hidup jangan bermarah-marahan supaya nyaman hisab. Apa tiga nasihat berat. Apa nasihat berat? Adalah nasihat amanah. Amanah ini berat. Hawa nafsu nang keempat berat. Orang memegang amanah ini bukan tanggung-tanggung. Maka akhir zaman ini ya Nabi ada 4 yang lapas diambil Allah. Pertama berkah hidup, makanya hidup kurang berkah. Kebanyakan makan daging kincinai, kebanyakan membela kolesterol, kebanyakan makan pokok berindu sekolah, lewat karang makan di rumah orang sanik, berarti berkah. Orang dulu umur 70 tahun ada pernah cicip jarum suntik bila jaring bawa anak ke kabur kekeringan podcast. Wah ini umur 70 tahun jaring bawa dapat ke kabur bisa ada bulik lagi. Berarti berkah umur sudah mulai berkurang. Yang kedua sifat malu di hati wanita diambil Allah. Wanita kita di sini yang mana wanita banyak nutup aurat, bilang katakan nutup aurat saya mau di kota-kota kenal apalagi di bandara. Aduh hai, aku lepas mata. Orang yang pakaian ada nutup aurat, ini orang belum ibah dipakainya. Kenapa? Belah belum menjahit pakainya dan baju belum ibah pakainya juga. Kenapa? Belum ada tangannya, belum antri di apa namanya situ lawas. Akan sampai 4 jam 5 jam ulun duduk ulun keduringan akal kalau bangunan mencikir bibini di hadapan ulun maka betisnya Masya Allah putih palining kayak apa batang pisang hanya dikuyak dari kelaras palining ya kok nyebut siapa berbetis nih kok itihi nyebut pindeho kawan bisilawaka wangkat pandangan bergembar sampai ke itu belum dapat jawaban wangkat pulang paling 2 jari orang murid hanya dapat jawaban rupanya bisilawaka dan sidin aku yang di belakang ada mitihi berusaha gatal ada mitihi barang yang bagus banget ada payah di wajah jawabannya aneh-aneh. Nang ketiga nang lakas diambil Allah sifat amanah sehingga nang keempat adil hilang. Kita ada dosa bicara orang kita bikin kadang-kadang ada hati amun di luar bapakku ramah pengacara di rumah para ada adil hilang. Amun memandiri lagi orang pelan bercakap, memandiri lagi suang kan menghidau terus. Anda makankah? Ya memakan kau makan, jadi kau makan dan dimakan dingin nasi itu kucing ya itu tanggungnya waktu ini aja. Makankah dia? Jadi lagi kader, bilang saja makan lama ini. Aduh, nang laki dua itu dua. Apa pasar ya? Kita ditukarkan kita ada dua pulang, nanti ditukarkan kita pamalan aja. Nah, pasar dia ada ke pasar gede jangan bini juga coba waktu orang ramahnya kita melihat ini orang lalu anda kemana dia kecil anda pergi belanja apa dia hati-hati kecil aja dan kecil kalau kota polisi gadis dia tinggi terima kasih dia perhatian dulu sekali berjalan tuh tangkap lapas palcong dapur sekali kapal menyandang hati-hati kecil sakit kakian mau sakit gogo jelai bini orang tak ada bini surahnya kalau nak mana tahu tak enak belanja jangan lawas nak kau jadi lawas pun bini berduit daripada ada jadi dua laki berduit kalau jangan laki hati-hati jangan lecet tu tahu yang kau di sini jangan itu tak belum angkat pada sakit awak di sini semalam makan sakit ya yang kali lagi itu sakit kok ya padahal yang berjasa kita kan bini kita yang mengandung anak kita kan bini kita yang melahirkan anak kita kan bini kita yang merawat anak kita kan bini kita soalnya bini orang mengandung anak kita kalau bini orang mengandung anak kita berarti numpang bibit ya berbahaya atau nanam bubik di kabul orang ya masa ini salah sedikit itu namanya tidak kebinian Pak tapi nabi ini sama juga menolak laki orang maka ramahnya minta ampun hanya datang ke palintik bulahkan banyak jangan dulak jangan repot gak repot kok laki orang karena laki seorang setengah jam dan duduk berdua banyak lagi bulahkan banyak lagi kadang lihat kayak orang awan bulah bang seorang ada adil kita awan anaknya ada adil maunya kita ini yang adil ramah di luar ramah di dalam tapi sifat itu diambil Allah sekiranya 6 kalimat nasihat ringan apa ringan meninggalkan sebagian
meninggal sudah itu ringan. Banyak orang merasa ringan meninggal sudah yang tuh asal ada berdosa, ada sebagian tuh asal biasa ya anak, ada sebagian merasa ringan padahal siksanya berat bukan main. 16 siksaan orang dari sebagian tuh diantaranya kita di alam kubur dipatok ular. Ular itu sekali mematok sakitnya cukup hampir 60 tahun. Panjangnya ular itu perjalanan 1 bulan. Kalau berjalan di kapalnya bulan Rajab hanya sampai buntutnya bulan Saban. Kira-kira panjangnya ular itu kapalnya diamuntai, buntutnya dihingga rumah Ayu Tinting. Yang terakhir, nasihat ke-6 adalah nasihat yang tajam, lebih tajam daripada pedang. Nasihat apa? Nasihat lisan. Lisan itu tajam, maka jagalah lidah, jangan sebab lidah kita orang terluka dengan cakap kita. Itulah orang Islam yang sempurna Islamnya. Yang kedua, paling agar orang mukmin imannya, orang paling baik akhlaknya. Yang ini terpaksa kita sambung pada episode berikutnya. Masuk lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hawwi mana bisa berfirman dan Allah dan sah. Allahumma tubi salamana wa sallallahu alaihi wa ala abidika al-husna wal husna wal husna wa muqima fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa du'aina lana wa mahmura yazida wa qadara alamin wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah selesai kita pada hari ini. Itulah bersama doa jalan sekaligus mewakili jemaah agar menjaga apapun yang akan selesai-selesainya. Allahumma waqif ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام